Halo, salam sehat reproduksi dari saya, Dr. Olivia Laksmana, spesialis OB-GYN. Sebenarnya senang banget loh, kali ini saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman Instagram dan kali ini saya akan menjawabnya satu persatu ya. Untuk pertanyaan pertama yang paling sering ditanya setiap pasien hamil, mereka selalu sering nanya, dok jenis kelaminnya apa? Jadi sebenarnya kapan sih jenis kelamin itu bisa dilihat waktu USG? Paling tepatnya memang antara 18-20 minggu, sekitar 5 bulanan lah, itu paling tepat. Untuk jenis kelamin laki-laki lebih mudah dilihat, apalagi waktu kaki si janin itu lebih terbuka. Nah, apakah jenis kelamin itu bisa berubah atau tidak? Kan kadang-kadang pasien yang bilang, dok nanti bisa berubah kan? Sebenarnya jenis kelamin itu dari awal permulaan terbentuknya embrio itu udah ditetapkan. Nah, yang berubah adalah persepsi sang dokter itu waktu melihat di USG. Jadi nggak semua dokter langsung bisa kelihatan, oh ini cewek atau cowok. Mungkin waktu itu saat masih ketutupan kaki itu juga bisa. Jadi tetap harus dikonfirmasikan ke dokter masing-masing, apakah benar jenis kelaminnya ini pria atau perempuan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keputihan yang lama atau kecapean itu bisa jadi bikin prematur, istilahnya seperti itu. Nah, untuk keputihan yang lama apabila disertai infeksi, misal bakteri atau jamur, jadi gatel, kuning, terus berlebihan, infeksi itu agak bau. Nah, itu biasanya karena bakteri. Nah, itu bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Nah, itu memang sangat penting ya. Dan juga kelelahan apabila sang ibu terlalu banyak aktivitas, banyak jalan, angkat-angkat, itu juga bisa menyebabkan mulut rahimnya pun jadi menipis. Jadi bisa terjadi kelahiran sebelum waktunya. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalau ada keputihan segera langsung dikonsultasikan ke dokter apakah ini merupakan tanda-tanda bahaya yang bisa memicu kelahiran prematur atau tidak. Jadi untuk ibu hamil harus minum susu hamil itu memang tidak. Kalau harus memang tidak. Jadi tergantung asupan gizi dari si ibu ini. Apabila sudah mencukupi dari protein, karbohidrat, lemak, kalsium itu yang penting karena di dalam susu ibu hamil itu kan ada kalsium, vitamin D, ada juga protein. Apabila semua sudah mencukupi, itu boleh tidak diberikan atau tidak mengkonsumsi susu hamil. Nah, itu kembali lagi ke sang ibu tersebut karena nggak semua pasien, nggak semua perempuan hamil suka minum susu. Kalau emang suka minum susu nggak apa-apa, alangkah baiknya ditambahkan susu hamil sehari paling nggak 1-2 gelas per hari. Nah, tapi kalau untuk ibu hamil yang tidak menyukai susu atau mungkin mual saat minum susu, bisa dikonsultasikan ke dokter apakah diberi suplemen kalsium yang bisa dikunyah, itu juga bisa. Jadi semua yang penting adalah asupan gizi yang cukup. Jadi nggak ada kata harus minum susu hamil atau tidak. Seperti itu. Oh ya, nah ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pada pasien. Dok, saya sudah sesar, ini udah pasti bersih nggak sih? Jadi darahnya ini udah pasti nggak ada, masih ada sisa nggak di dalam rahim? Biasa dilihat dari lokia. Jadi perdarahan pasca sesarian bisa dari 2-6 minggu itu baru selesai. Nah, tergantung apabila keluar darahnya itu jauh lebih banyak, misal 2 jam sekali perdarahan terus dan sampai ganti pembalut setiap 2 jam sekali, terus berbau atau berbongkah-bongkah gitu ya, jadi kayak blood clots banyak. Nah, itu memang kelainan, itu harus langsung diperiksakan ke dokter OB-GYN terdekat atau ke dokter yang mengoperasi. Tapi kalau misal masih wajar, biasa namanya lokia itu memang awal-awalnya merah, lalu kecoklatan, kekuningan, lalu putih. Nah, itu biasanya udah bagus, udah bersih. Dan untuk memastikannya, kalau untuk orang awam memang dilihat dari jumlah perdarahan per vaginamnya. Tapi kalau untuk misal untuk dilihat secara pastinya, bisa dilakukan USG transvaginal juga bisa untuk melihat apakah di dalam dinding rahimnya itu udah bersih atau belum.
Nah, untuk struktur di kanan bawah perut bagian bawah itu untuk perempuan memang organ genitalia ya. Jadi ada rahim, ada indung telur dua, kita punya kanan dan kiri, dan juga fallopian tube itu tuba fallopi dari kanan dan kiri juga. Untuk pasien yang sudah mengalami usus buntu sebelumnya dan udah dioperasi tapi masih merasa nyeri, itu bisa infeksi radang panggul atau mungkin ada kista, itu juga bisa. Sebaiknya tetap harus dilakukan USG, jadi bisa mendiagnosa dengan pasti apakah ini mengarah ke infeksi radang panggul atau ada kista atau mungkin ada endometriosis, itu juga bisa. Iya, jadi untuk setiap datang bulan ada yang namanya premenstrual syndrome. Gak semua perempuan mengalami itu sebenarnya. Nah, itu biasanya memang mual, punggung seperti ketarik, perut kram, itu kenceng, nah terus sampai mual, muntah, bahkan sampai nyeri hebat, itu bisa. Nah, dikatakan normal apabila pasien itu masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, nggak yang sampai pingsan atau mungkin keringat dingin. Nah, terus tapi kalau misal pasien itu sampai keringat dingin, pusing, bahkan sampai pingsan, itu sebaiknya tetap dicek, dilihat apakah ada kemungkinan endometriosis atau tidak. Karena yang paling sering itu endometriosis, adenomiosis, beberapa kelainan organ wanita yang menyebabkan nyeri hebat saat menstruasi. Namun kalau misal masih bisa tolerable, mualnya mungkin mual biasa, terus muntahnya nggak yang sampai lebih dari 5 kali muntah, itu kayaknya masih nggak apa-apa sih, tolerable. Itu biasa terjadi premenstrual, mungkin hari pertama, hari kedua mens, tapi setelah itu hilang. Tapi kalau masih terus mual muntah sampai selesai menstruasi seminggu, nyerinya juga sampai seminggu, kramnya sampai seminggu, terus bahkan disertai dengan jumlah darah menstruasi yang lebih banyak, itu langsung segera kontrol ya. Jadi fungsinya vitamin E sendiri itu sebagai antioksidan dan juga penyubur. Itu memang kita sering berikan pada pasien program hamil atau hamil muda, di mana vitamin E itu sangat berperan kan sebagai antioksidan, penyubur, dan juga dia bisa untuk sebagai membuat si embrio ini lebih menempel erat ke dinding rahim. Jadi tidak mudah terjadi keguguran. Nah, sebenarnya vitamin E, vitamin C, vitamin B itu juga sangat diperlukan kok untuk pasien hamil muda. Intinya sih lebih ke asupan vitamin dan gizi yang banyak. Jadi misal vitamin E mau dilanjutkan sampai akhir trimester ketiga juga boleh, karena vitamin E juga bisa untuk membran ketuban supaya nggak gampang pecah atau nggak gampang prematur karena ketuban pecah dini. Iya, nah USG4D memang sekarang lagi trending topik ya. Semua pasti pengen ngeliat mukanya babynya. Jadi sebenarnya perlunya USG4D itu memang lebih ngeliat ke bentuk fisik luar. Karena kalau untuk melihat jantung, organ-organ dalam, USG 2 dimensi sudah cukup. Tapi untuk ngelihat fisik luar, misal adanya bibir sumbing atau mungkin adanya kelainan yang lain, nah itu bisa dilakukan untuk dengan USG4D. Di Rumah Sakit Elizabeth sudah bisa. Lebih baik dilakukan sekitar 28 minggu ke atas tuh bisa. Jadi antara 7 bulanan, karena biasanya si janin ini, si bayi ini sudah mulai terbentuk dengan bagus. Nah, dari kulitnya, dari struktur-strukturnya lebih jelas, dan juga kelamin bisa dilihat juga lewat USG4D. Makasih banget, seneng banget dapat waktu dan kesempatan untuk berbagi ilmu. Nah, aku tunggu ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sehat selalu, salam dari Dr. Olivia dari Rumah Sakit Elizabeth Semarang.